Halo Vcommerce, welcome to Okes, Oren Podcast. Bersama gue Citra Yuswal Samira atau yang biasa kalian panggil Citra di episode ketiga kali ini. Nah teman-teman, pastinya di episode kita ketiga kali ini nih bakalan ngundang narasumber yang gak kalah asik. Dan juga di episode sebelumnya jangan lupa nih untuk kalian nonton episode 1 dan 2. Karena di episode yang kedua itu bersangkutan nih dengan episode kita yang kali ini. Karena di episode kita kali ini kita akan membahas tentang organisasi yang ada di Vkom. Berbeda dengan di episode kedua yang membahas tentang SEMA BPM yang ada di Vkom. Yang di episode ketiga ini kita bakal membahas tentang unit kegiatan mahasiswa atau yang biasa disingkat dengan UKM di Universitas Pancasila atau Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah sebelum kita lanjut nih, gue pengen menjelaskan dari sudut pandang gue. Menurut gue sendiri UKM itu tuh tempat di mana para mahasiswa itu yang memiliki kesamaan minat dan bakat itu tuh bisa mengembangkan kreativitas mereka dan bisa berorientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus. Nah buat Vcommerce atau camaba baru-baru nih yang mau masuk UP, mungkin pada bingung ya UKM itu tuh apa sih? Jadi UKM itu biasanya tuh dikenal waktu sekolah itu tuh ekskul atau biasa disebut ekstrakurikuler. Nah daripada kita lama-lama nih langsung aja kita kenalan sama narasumber kita yang cantik dan keren banget, yaitu ada Helen. Halo Helen. Halo Citra, halo Vcommerce semuanya. Kenalin, gue di sini Helen. Gue yang di sini juga akan ditemenin nih sama Citra. Oke. Nah Helen, kalau boleh tahu nih sebelum kita lanjut nih ya bahas-bahas tentang UKM yang lo jalanin, Helen ini dari angkatan berapa nih di Vkom UP? Oke, jadi halo Vcommerce, gue Helen dari angkatan 2021. Dan karena tadi Citra udah singgung nih di awal topiknya apa, jadi di sini gue sebagai perwakilan dari ketua-ketua UKM yang ada di Vkom UP. Apa nih kalau boleh tahu nih Helen, UKM apa sih yang dinaungi Helen ini? Oke, jadi gue sendiri ini menaungi UKM Sinemakom. Oke, nah langsung aja Yulen kita lanjut. Ayo, nih daripada boleh. Kita bingung nih mau bahas apa lagi ya kan, kita lanjut aja ke pembahasan dari UKM Sinemakom. Nah kalau boleh dijelasin Lom kepada Vcommerce sendiri, Sinemakom itu apa sih? Oke, jadi Vcommerce dan Citra nih sesuai dengan judulnya nih, nama UKM-nya adalah Sinemakom yang dimana ini UKM yang bergerak di bidang perfilman gitu. Jadi mungkin Vcommerce nih yang nantinya berminat nih, pengen tahu kepo nih gimana sih di balik layar dari pembuatan film, kalian bisa banget join ke UKM ini, Sinemakom. Tapi Citra, selain dari pembuatan atau produksi film di CK ini atau Sinemakom ini kita bisa belajar juga tentang acting. Jadi gak cuma bikin film aja nih. Mungkin Citra tertarik dengan dunia acting? Sejujurnya punya passion sih di dunia acting ya, karena dulu sempat beberapa kali waktu kecil banget sih Len ikut casting gitu kan. Keren. Cuman ya itu karena mungkin kebentrok sama sekolah gue kan waktu itu masih SD, jadi yang kayak nggak dibolehin sama orang tua. Nah kalau boleh tahu nih dari pengembangan di talent itu kan yang tadi lo singgung itu, berarti dari talent di Sinemakom sendiri ketika ingin membuat film gitu tuh bisa dari stakeholder di eksternal kah atau misalkan di internal aja sih gitu? Oke, jadi kalau misalkan ngomongin talentnya, itu kita pastinya ngesesuaiin dulu ya dari alur cerita nih. Kita genre ceritanya apa, alur ceritanya apa, dan otomatis itu kan akan menyinggung ke masalah talentnya nih, karakternya seperti apa. Tapi kalau misalkan memang di anggota kita CK sendiri ini memadai dan sesuai dengan karakter, kita bisa pakai itu gitu. Tapi kalau emang ternyata enggak, kan kita perlu mencari dari luar dari dalam itu kan gitu. Jadi ya tidak melulu internal. Oke, nah kalau boleh tahu, kalau misalnya gue tertarik nih ya nantinya jadi talent dari salah satu project dari Sinemakom ini tuh, Sinemakom sendiri membuka secara terang-terangan kah di sosial medianya kayak pembukaan rekrutmen talent sendiri melalui casting, atau emang nantinya tuh dari mulut ke mulut aja sih Len? Oke, jadi Vcommerce saat ini kita sih masih
mulut ke mulut gitu ya. Oke. Jadi memang kita nyarinya masih dari sekitar kita aja nih, sambil dilihat nih kira-kira yang cocok ini si ini atau siapa Oke, gitu. Jadi memang belum terang-terangan lah kita umumkan di sosial media. Mungkin nantinya bisa kali ya Lan Boleh untuk banget, yang nanti Citra kayak bisa ikut iya lah ya. boleh dong. Aku pengen banget kayak ikut bergabung di semua UKM nih Oke. kayak rencananya. Nah, Keren. oke dah. Kalau boleh tahu kan udah dibahas nih tadi ya tentang Sinemakom gimana, terus juga talent-talentnya gitu. Nah, kalau boleh tahu lagi tentang susunan organisasi di Sinemakom itu ada apa aja sih Lan? Oke, jadi di Sinemakom ini ya masih sama lah ya dengan UKM pada umumnya Oke. gitu ya. Masih tetap ada sekretarisnya, pastinya ada bendaharanya, dan ada humasnya yang nggak kalah penting nih untuk mendokumentasi semua kegiatan Oke. gitu. Terus selain itu juga ada divisi lainnya seperti organisasi, produksi, dan edukasi. Kalau organisasi ini lebih yang emang pertanggungjawabannya itu tentang ya proker-proker yang berkaitan dengan organisasi lah gitu. Tapi kalau edukasi ya membahas tentang atau divisi yang emang membahas tentang edukasi. Jadi kita di sini memang di Sinemakom tidak mengharapkan praktiknya aja, tapi emang ada teorinya lah Oke. gitu. Dan itu yang berwenang itu tugas dari divisi di edukasi. Terus yang terakhir ini ada produksi. Kalau yang produksi ini ya kalau misalnya emang ada produksi film nih, itu pertanggungjawaban mereka yang ngurusin segala macam halnya lah, dari peralatan, tempat dan segala macam itu pertanggungjawaban dari divisi produksi. Oke, emang berarti keren banget ya, banyak banget. Berarti emang benar-benar kesusun ya Lan kalau Iya, dari betul. tiap-tiap divisinya gitu. Nah, kalau boleh tahu proker-proker yang dijalani Sinemakom itu apa aja sih Lan? Ataupun kegiatan-kegiatannya? Oke. Kalau prokernya sendiri memang ya sesuai dengan judul UKM kita gitu ya, Iya. sinema, pastinya gak jauh-jauh dari produksi film. Tapi memang produksi film kita ini gak cuma diproduksi aja gitu. Betul. Tapi kita juga merealisasikan itu ke lomba-lomba. Oh, Jadi oke. ya kita masukin ke lomba lah. Masalah menang dan kalah kan akhir lah ya. Yang penting kan kita udah niat nih produksi filmnya gitu. Terus selain produksi film, ada juga nih yang mungkin nanti akan upcoming gitu. Wih, keren banget ya. Ini Di-spill nih ya langsung nih sama boleh. ketuanya. Ini spill dikit lah Boleh, ya, boleh, spill boleh, dikit. boleh. Jadi kita akan mengadakan pameran film. Sebenarnya pameran di sini itu lebih mengkerucut ke gimana sih dunia film di Indonesia ini gitu. Nanti kita tunjukkan lah dengan sejarah-sejarahnya film di Indonesia tuh gimana. Wih, keren. Terus selain itu juga pastinya gitu, kita bisa sekalian apa ya, memberitahu lah ke teman-teman semuanya kalau di pameran film ini tuh CK tuh juga punya ada karya-karyanya gitu, nanti bisa dinikmati oleh semuanya gitu sih paling. Oke, kalau menyinggung perihal tadi, CK kan emang aktif ya mengikuti lomba-lomba Iya, gitu. betul. Pengalaman lomba CK khususnya di tahun 2023 ini tuh apa aja nih Lan? Oke, jadi ini baru aja, bukan baru, bahkan saat ini kita Oke, sedang keren. mengikuti gitu. Oke. Kita sedang mengikuti lomba dari Erlangga, jadi itu bikin film dokumenter. Terus sekarang sedang proses bahas skripnya sih. Terus selain itu juga ada kemarin kita sempat mengikuti lomba Ciputra Festival Film. Ya banyak lah yang diikuti kalau memang sekiranya memang waktunya memadai dan oke nih, pasti kita ikutin lomba-lombanya gitu. Oke deh Len. Nah lanjut nih, karena kita udah tadi kebanyakan kan bahas iya. tentang Sinemakom Oke, gitu oke. ya. Gimana kalau gue langsung nanya nih, kalau sebagai ketua di Sinemakom sendiri, itu tuh suka dukanya apa sih Len? Oke, suka duka ya. Sebenarnya kalau suka duka itu dukanya dan sukanya tuh gak gue rasain sendiri sih. Maksudnya kan gue di sini bareng-bareng ya Betul. dengan divisi yang ada Betul. tadi. Semua yang atur-aturnya bareng gitu, kerja sama bareng. Jadi paling kalau sukanya dulu kali ya, yang senang-senangnya dulu, karena gue di sini jabatannya sebagai ketua, jadi kayak ada privilege-nya gitu Oh, loh. keren. Iya, jadi privilege di mana oh ini nih Helen sekarang tuh jadi ketua, si ketua ini gitu lah. Banyak didengar Iya, oleh masyarakat betul. gitu Jadi ya. makin ditahu lah ya betul. gitu. Oke, terus kalau dukanya sendiri sebenarnya dukanya ini ya sewajarnya aja sih. Maksudnya gimana? Gue di sini sebagai pemimpin di UKM yang gue mengatur lah banyak kepala yang nantinya kita harus menyatukan itu gitu kan. Ya dukanya paling itu sih, kayak pasti kan banyak pendapat, banyak pemikiran gitu kan. Itu gimana caranya nih biar semua jadi satu, jadi ada tujuan yang bareng-bareng. Nah itu paling dukanya di situ karena kesulitan aja sih sebenarnya, dan tapi itu wajar gitu.
Paling gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, karena tadi udah ngomongin suka duka gitu kan, menurut lo pengalaman lo selama menjadi ketua di Sinemacom ini tuh jadi ketua tuh sesibuk itu kah, atau bahkan Oke. malah bisa banyak belajar time management atau gimana? Coba ceritain nih. Oke, ini menarik sih ya pertanyaannya, karena emang ini sekarang lagi gue lagi evaluasi juga sih sama diri gue sendiri gitu. Karena tadi lo kan nyinggung time management Iya, kali betul. ya. Gue ceritain itu dulu kali ya. Jadi sebenarnya kalau time management itu ya sambil kita ngelakuin sambil belajar gitu, nggak bisa dari awal perkiraan gitu, tapi emang sambil kita jalan sambil belajar gitu. Dan terus dengan kegiatan gue kan emang nggak cuma di sini Betul. gitu ya, masih ada kegiatan lain di eksternal dan internal di Vkom. Dan itu balik lagi gimana caranya kita bisa ngatur yang mana nih prioritasnya, mana nih kira-kira duluan gitu. Ya pasti Citra juga ngerti lah Iya, ya, betul. karena kan Citra kegiatannya nggak cuman di sini Iya. pastinya kan, atau teman Vkomers juga lainnya kan nggak mungkin ya pengen ngupgrade diri nggak Iya, mungkin iya, satu kegiatan kan gitu, pasti Mencoba ada hal baru gitu ya. iya. Jadi ya itu sih paling dari gue, sambil belajar itu sambil jalan aja, nanti akan ketemu sendiri kok kira-kira mana nih yang lebih penting, mana nih yang prioritas gitu sih. Oke nih, setelah gue bahas-bahas tentang lo sebagai ketua, kita balik lagi nih ya mungkin ke Sinemacom gimana sih. Oke. Nah kalau dari culture Sinemacom sendiri, karena kan pastinya di UKM ini kan ya membentuk suatu keluarga ya Lalen. Pastinya juga harus ada komunikasi yang baik atau bahkan hubungan yang baik yang dilakukan Betul. lo sebagai ketua Iya. dan atasan-atasan atau bahkan bawahan-bawahan. Nah mungkin Betul, kegiatan-kegiatan selain rapat mingguan atau rapat harian gitu tuh ada apa aja sih di Sinemacom ini gitu? Oke, mungkin gue koreksi dulu kali ya. Sebenarnya bukan rapat kali ya Citra, mungkin pertemuan. Jadi Oke. sebenarnya pertemuan ini memang ada isinya. Maksudnya ada isinya adalah karena kebetulan kita lagi mengikuti lomba gitu. Jadi pertemuan itu kita manfaatkan dengan membahas itu skrip lah, atau mungkin temanya atau segala macamnya lah, kita membahas di pertemuan itu. Terus selain itu di luar dari pertemuan mingguan itu pastinya gue mau mulai coba ini sih, ada pertemuan di luar dari kampus gitu. Maksudnya kita nongkrong-nongkrong chill-chill bareng Iya, aja iya. gitu kan. Jadi ya menyatukan pikiran aja, kira-kira kita next ada ide cerita apa nih, ada cerita film apa nih, segala macem lah gitu. Maksudnya dari situ kan kita bisa ngebangun gitu ya, kayak ngebangun relasi juga, ngebangun chemistry lah ya, chemistry gue sebagai ketua kepada anggota gue lainnya gitu sih. Oke, tapi kalau misalnya dibahas mengenai cutting-cutting atau lulusan angkatan yang sudah yang sudah lulus lah Iya. bahasanya, itu tuh biasanya ada kegiatan gitu nggak sih Len? Kayak misalnya makrab atau apapun iya. gitu, coba. Betul ada pastinya nantinya, biasanya ambilnya itu di akhir tahun lah ya, Oke. pas udah libur-libur gitu. Itu kita biasanya juga ada makrab ke puncak, pada umumnya aja sih Oh, makrab iya. gitu ya, bakar-bakar sekalian kita ketemu lah dengan keluarga Sharing. sebelum, iya sharing-sharing sama kating-kating sebelumnya. Paling itu sih. Oke Ada. deh. Nah kalau boleh tahu nih Alan, karena gue kepo juga, mungkin di next year gue bakalan coba untuk lebih masuk ke UKM nih, karena sejujurnya gue belum masuk ke UKM yang ada di ya. Vkom. Gue baru mungkin menjadi duta seperti Oke. sekarang gitu kan. Jadi mungkin gue agak tertarik di dunia Sinemacom nih. Nah kalau di Sinemacom sendiri tuh proses produksi tuh bisa makan berapa hari atau bahkan Oke. bulan gitu sih Len? Oke, jadi kalau produksi itu ya sebenarnya tergantung sih ya. Maksudnya yang kita ikutin ini tuh produksi untuk lomba kah, atau Oke. mungkin sekedar jadi karya kita Oh, beda kah ya? gitu. Iya, maksudnya kalau misalkan untuk lomba kan pasti ada estimasi Iya. yang ditentukan Oh iya, betul. gitu Ada kan. timeline. Iya, ada timeline. Jadi kan kita bisa memperkirakan nih kapan kita nyusun segala macamnya gitu. Tapi kalau misalkan estimasi sebenarnya ya pada umumnya produksi tuh film itu ya memang lumayan lama, karena kan Betul. memang ada proses editing. Betul. Belum lagi mungkin ada yang salah-salah dikit kan bisa di-tag ulang segala macam. Jadi ya memang nggak sebentar sih. Oke deh, berarti emang benefit dari ikut UKM tuh emang banyak ya Len ya. Banyak Selain banget, kita betul. belajar time management yang seperti lo bilang benar. tadi, karena gue merasa kalau misalnya emang
bukan ketua aja gitu kan, tapi emang ketika kita mau dan memutuskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus atau kegiatan kewajiban di sebagai mahasiswa selain belajar kan, pastinya kita juga harus bisa mengembangkan time management kita sendiri nih ya. Terus juga menurut gue rangkuman gue dari cerita-cerita lo tadi tuh juga UKM tuh juga jadi tempat rumah kedua lah ya. Betul kan? banget. Iya, jadi sebenarnya tuh di UKM tuh nggak melulu juga kayak kerja kita, terus ya gitu, nggak ngelakuin kayak ini prokernya ini A B C D, tapi dari proses itu gitu ya, kita ngebahas proker itu tuh bisa jadi ada kekeluargaan itu gitu. Jadi ada tahu ternyata lo ini, ternyata ini gini, rumah lo di sini, itu kan otomatis jadi terjalin lah silaturahminya gitu. Jadi ya itu nggak cuman melulu tentang bahas proker terus kita kerja ini segala macam, kejar ini, enggak sih. Oke deh. Nah, kalau misalnya gue tanya-tanya lagi seputar proses rekrutmen ketika lu membuka membuka para mahasiswa yang ingin bergabung gitu kan, anggota-anggota baru itu tuh melalui apa aja sih, Lan? Oke, jadi mungkin nanti nih ya buat Vcommerce nih, maba-maba nih yang nanti mau masuk Vcom, kalian bisa nanti kepoin aja sih di Instagram kita di Sinemakom, atau mungkin nanti bisa disebar. Biasanya kan ada grup ya, grup angkatan, nanti bisa disebar tuh kira-kira UKM apa nih, atau bahkan awal mereka masuk kan akan dikenalkan tuh ada UKM apa aja. Itu nanti bisa kalian lihat nih kira-kira ini minat kita tuh kemana gitu. Oke dah, kalau boleh dibahas seputar relasi yang dibangun kan, tadi kita udah ngomongin relasi nih. Relasi yang dibangun Sinemakom dengan UKM lain mungkin ada atau pernah gitu? Oh, pastinya pernah. Jadi sebenarnya tapi relasinya tuh lebih ke prokernya sih. Cuman memang di sini kita di Vcom itu nggak cuma Sinemakom kan. Ini gue akan bahas UKM lain juga kali ya. Boleh. Untuk ngasih tahu juga ya. Biar lainnya mungkin yang tertariknya bukan di perfilman nih, mungkin ternyata di olahraga. Betul. Ada juga Citra, ada juga basket pastinya. Jadi yang mungkin di SMA-nya nih, gue lebih sukanya basket. Tentu aja di Vcom pun ada basket. Pasti kalau ada basket ada temennya futsal ya kan. Terus yang menarik lagi juga ada namanya itu ada kalau misalkan kalian tertarik nih dengan bahasa itu bisa juga ke CEC, itu lebih tepatnya ke bahasa Inggris gitu. Terus mungkin yang tertariknya ke dunia musik bisa juga ke Seruni. Seruni. Iya. Nah, berarti keren banget ya di sini tuh khususnya di Vcom UP tuh menyediakan minat dan bakat, menyalurkan minat dan bakat, dan UKM itu tuh lewat UKM yang pastinya keren-keren banget di Vcom. Nah, buat kalian yang tertarik nih ya, mungkin seperti yang tadi Helen udah sampaikan, kalau misalnya mau ikut Sinemakom atau misalnya ikut UKM lain, boleh banget Helen ya. Langsung kepoin aja guys ke Instagram masing-masingnya. Nah tapi Helen kalau boleh tahu nih, sosial media di Sinemakom sendiri tuh ada apa aja selain Instagram? Kalau Sinemakom sendiri karena emang bergeraknya di bidang perfilman, pastinya ada tempat lah untuk merealisasikan hasil film itu gitu kan. Jadinya kita ada akun YouTube itu. Jadi setiap mungkin karya yang udah kita buat nih kita akan taruh di sana di YouTube gitu sih. Oke nih, mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin ada saran dari Helen sendiri sebagai ketua dari Sinemakom atau ketua UKM di Vcom ini tuh, saran untuk camaba atau para Vcomers tuh yang pengen atau yang masih bimbang ikut UKM tuh, coba deh kasih tahu saran atau apapun. Mungkin sesuai pengalaman gue aja kali ya, karena kan ya di Vcom ini gue juga ikut proker, nggak cuma UKM aja nih. Iya betul. Jelas dari proker dan UKM itu beda sebenarnya Citra, ya nggak sih? Iya betul. Kalau misalnya proker itu kan lebih kayak organisasi yang emang ada bentuk kerjanya. Ya UKM juga ada sih, cuman maksudnya UKM itu lebih mengkerucut kepada mengembangkan minat bakat kita gitu. Kalau emang gue minatnya perfilman ya gue akan masuk ke Sinemakom gitu. Mungkin Citra tadi bakatnya atau minatnya ke CEC kan bisa masuk ke CEC, tapi kan kalau misalkan proker lainnya mau diikutin, proker di sini kita tuh banyak banget kan Cit gitu. Jadi itu bisa langsung diikutin biar ngelatih itu juga nyambung ke relasi sih gitu sih. Mungkin Citra nextnya mau masuk UKM mana nih?
Tadi yang seperti gue udah sebutin kayak pengen banget sih yang namanya ikutin Sinemakom karena yang tadi gue udah sebutin juga gue pengen ngerasain namanya ikut casting atau gimana. Mungkin next time boleh dong lah. Boleh banget. Kontak-kontak gue kalau misalnya mau jadi talent atau siap. gimana gitu nanti kan. Nanti kita bisa kerja bareng. Nah terus mungkin buat para teman-teman, buat para Vcommerce yang pengen juga nih ikut di Sinemakom tadi sudah dijelaskan akan ada dibuka rekrutmen tiap tahun ya Lan? Betul, tiap setiap tahun, ada maba baru akan dibuka rekrutmen baru. Oke, dah jadi pantengin terus nih Instagram ataupun juga YouTube dari Sinemakom ya. Nah, terima kasih ya Helen sudah menyempatkan Citra. waktu karena nggak berasa waktunya udah mau habis nih. Iya sayang banget ya, padahal seru banget ya obrolan Iya kita betul. Terima kasih karena udah telah menyempatkan. Next time ini atau mungkin ada agenda mau kemana gitu Len? Apa nih, CK atau gimana? Iya mungkin mau CK lagi ya. Oh iya, karena saya nih hari-hari CK kebetulan. Jadi emang tiap hari Iya. kadang suka ke CK ya. Kalau Iya. boleh tahu nih, sorry banget gue lanjutin nggak dulu. apa-apa, nggak apa-apa. CK sendiri tuh ada di Vkom atau bahkan di PKM tuh? Kebetulan CK ini hanya ada di Vkom, jadi makanya yang tertarik di perfilman nih, kalian langsung aja ke Vkom guys. Oke deh teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan yang bisa kita Iya, bahas ya seputar UKM di Vkom. Gue Citra sebagai host di episode kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Oke, Helen. Citra sama-sama. Oke, buat kalian yang mungkin memiliki ide ataupun saran saran pembahasan atau Topik lah ya. topik yang akan kita bahas di okes-okes sebelum berikutnya, bisa langsung aja drop di kolom komen nih. Betul, Terus langsung juga aja jangan banget. lupa ramein dengan like, comment, and share akun kita di YouTube kali ini. Bersama gue Citra Esla Samira pamit undur diri. See you on the next Okes.